pada waktu kita buka itu apakah memang di daerah itu ternyata memerlukan atau enggak gitu. Oh, berarti buka titik kalau untuk frozen ini kan titik itu sangat penting ya. Jadi buka titik itu juga nggak bisa sembarangan buka di tempat yang sewanya murah nih, boleh buka di sana. Nggak bisa sewa murah ya. Bisa, bukan itu, bukan. Dalam berjualan ini repeat order kan tinggi Om ya. Dan barangnya juga servisnya bagus, buka sepanjang bukanya setiap hari buka, nggak ada libur ya kan, berarti memang oke karena repeat ordernya tinggi. Masih pakai iklan lagi nggak sih Om dalam jualan? Masih. Wajib lah ya. Wajib ya. Masih pakai iklan Om? Wajib. Emang marginnya ada Om? Nutup buat pakai iklan? Masih ada. Masih ya. Ada rumusnya lah. Masih banyak ya guys. Masih banyak. Lebihnya masih luber-luber. Amin. Betul. Jadi maksudnya masih tergantung kita cara tadi. Hampir semua juga ditulis tuh di mana-mana. Bahwa cara perhitungannya, terus bagaimana cara naruh bitnya. Yang sekarang udah ada yang pakai JMP Max, ada yang JMP manual, itu semuanya adalah tergantung dari produk yang kita jual sama tokonya. Jadi kita harus pilih yang mana. Terus kita taruh bitnya mana. Juga walaupun tadi kita ada 300 SKU juga bukan 300-nya kita iklanin kan. Dan kita semua pasti dari kita punya seperti Om Batak dan yang lain-lain juga pasti udah memberitahu bahwa yang diiklanin itu barang-barang tertentu, yang menarik, yang ini, yang orang akan datang ke toko kita gitu seperti itu aja. Ada case tadinya nggak Om ketika kita mulai berasa nyaman, udah stopin iklan, kurangin iklan, malah ternyata secara impact sebagai satu perusahaan malah jadi jelek? Ada. Ada. Kita ada pengalaman itu. Ada Pak. Dulu waktu belum tahu bahwa iklan itu penting ya, kan gila iklan udah kayak gini, orang gila aja beriklan gitu kan. Waktu itu mungkin iklannya udah ratusan juta gitu. Mungkin kita buka toko 5 gitu, mungkin nggak sama hal itu sewa toko 5 kan, kalau dikaliin misalnya iklannya berapa puluh juta setahun, kita bisa sewa toko ruko gitu kan. Sewa ruko lagi ya. Iya, bahkan iklan kita sebulan kok lebih mahal daripada sewa ruko. Iya. Banyak yang kayak gitu. Ya kan? Iya, dulu kita pikirnya banyak. Kita pernah, jadi sampai kita bilang, udahlah kita kurangin aja lah, kita iniin. Kuranginnya sampai nggak ngiklan sama sekali? Oh, tetap. Cuma tapi sedikit ya? Enggak, anggaplah gini, sampelnya kita waktu itu kurangin 50%. Tapi sejak itu malah jadi setiap bulan makin turun? Makin turun justru. Padahal profitnya makin gede kan? Karena nggak ngiklan? Nggak sebanding. Tapi nggak sebanding ya? Nggak sebanding. Jadi kita ngalamin 2-3 bulan, habis itu ya kita kembalikan lagi. Tapi ya memang seperti yang pernah dikasih tahu juga di video-video yang lain, kalau kita mulai dari awal pasti ada sedikit agak lambat kan. Iya. Kalau sama seperti stok kosong atau apa pasti agak lambat mulai. Jadi maksudnya lambat untuk balik lagi ke 3 bulan, tapi menurut kami juga cepat. Dalam 1 bulan udah selesai itu. Om juga pernah bilang tuh yang lihat di Data Pintar bitnya berapa? Iya. Nah, itu apa sih Om ceritanya juga? Oke, jadi ini Om kebetulan dia punya itu aplikasi Data Pintar. Jadi kita udah pakai dulu sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi kita selalu pakai Data Pintar untuk mengevaluasi kita punya iklan dan mengevaluasi produk kita. Plus kita mengevaluasi iklan-iklan dari produk kita di toko-toko yang lain. Nah, jadi kita lihat pada waktu kita punya bid seberapa sih? Oh, ternyata bid kita sekian ratus perak gitu per bidnya. Oh, ternyata toko lain segini. Pantesan aja kita punya nggak pernah kelihatan. Jadi kita coba samain. Itu yang pertama dari segi bidnya. Terus yang kedua adalah kita lihat ternyata di Data Pintar juga bisa lihat kata-katanya. Kata-kata yang dipakai. Dan waktu dilihat ternyata keyword itu kita nggak punya. Keyword ini nggak punya. Atau malah nama tokonya Om dipakai jadi keywordnya sebelah. Bisa ya. Bisa. Jadi akhirnya memberi ide keyword itu, jadi keyword itu kita pakai. Begitu keywordnya kita pakai, ternyata memang ngebus. Karena kalau di judul produk kan kadang-kadang nggak ada keyword yang
yang dipakai sama orang. Jadi kita mungkin udah buat judulnya udah lama, ternyata ada kata-kata yang kata-kata baru gitu. Orang nyarinya pakai kata-kata itu. Misalnya nih, kalau saya lagi pikirin daging bakaran gitu, misalnya kalau buat akhir tahun ya kan daging barbecue, ternyata kan nggak ada di sana. Tapi kalau kita mau produk kita muncul ketika orang ketik daging barbecue, ya kita harus masukin jadi kata kunci gitu. Karena ternyata kata kunci itu tiap tahun, jangankan tiap tahun sebenarnya, mungkin 6 bulan sekali memang mesti direview karena berbeda gitu. Karena apa sekarang mungkin istilahnya udah beda-beda gitu kan. Istilah udah beda kan. Nah, makanya orang nyari istilah makan, istilah daging, istilah itu beda-beda ya? Kan sekarang mungkin udah judul ininya kata-kata yang viral maksudnya udah beda gitu. Makanya teman-teman bisa pakai data pintar buat ngelihat, itu namanya di fitur AdSpy ya, datapintar.com, teman-teman cek aja. Nah, sekarang saya mau nanya nih ya ke Kak Linda nih ya, sebagai istri, kira-kira ketika tadi kan Omnya udah bilang nih titik tertingginya setiap tahun masih dapat titik tertinggi ya. Kalau titik terendahnya tuh apa? Bukan secara omset ya, tapi kejadian apa atau memang kesalahan apa yang dilakukan yang ketika dalam jualan tuh yang supaya nih dulu tuh waktu gue jualan ternyata ada kayak gini loh teman-teman. Misalkan contohnya di kita ini waktu kita buka cabang ketiga tapi gagal. Pernah buka cabang titik tapi gagal? Iya pernah. Coba boleh diceritain? Jadi ini kan learning by experience ya sebenarnya. Jadi waktu buka cabang ketiga ternyata pengalaman ilmunya juga. Jadi gini, kita kan mulainya dari nol. Ini benar-benar otodidak ya. Belajar, kita nggak ngerti yang namanya cash flow atau FIFO untuk barang. Terus apalagi purchasing juga nggak ngerti gitu kan. Tahu sendiri modal awalnya tuh memang cuma benar-benar 1 juta kan. 1 juta dan 1 freezer gitu. Terus ternyata jalannya Tuhan, momentum setelah 2 bulan kita buka itu COVID kan. Nah dengan COVID semua orang work from home, terus ketika semua orang bingung di rumah, gabut, nggak tahu mau ngapain, kita sibuk setengah mati ya. Alhamdulillah karena ada berkah di situ. Kita ngelayanin orang jualan, jadi momennya pas ya, dari situ dia naik. Nah, terus kita buka yang kedua masih oke, buka yang ketiga ternyata kita gagal. Buka trik ketiga gagal. Padahal udah ada pengalaman buka kedua ya dan berhasil. Itu juga masih gagal. Apa yang membuat titik ketiga ini gagal? Ternyata banyak faktor lain gitu. Jadi banyak penjadi. Jadi kalau kita menjalankan itu ternyata yang kita bisa saranin semua orang betul-betul research. Data itu penting. Data research gitu. Nah, data itu maksudnya bahwa pada waktu kita buka itu apakah memang di daerah itu ternyata memerlukan atau enggak gitu. Berarti buka titik, kalau untuk frozen ini kan titik itu sangat penting ya. Jadi buka titik itu juga nggak bisa sembarangan buka di tempat yang sewanya murah nih, boleh buka di sana. Nggak bisa sewa murah ya. Bukan itu. Atau saya lagi merem-merem dapat inspirasi, daerah sini aja gitu. Walaupun kita kan 95% online tadi. Tapi kita nggak bisa buka. Ternyata sembarangan. Kita masuk aja di sini ya, buka aja di sini kayak gitu. Perhatiin faktor kompetitornya juga nggak sih di daerah itu? Sebenarnya sih nggak sih Om. Kalau di kita sekarang nih, posisi kita nggak. Udah nggak ada kompetitor. Bukan. Maksudnya bukan nggak ada kompetitor. Tetap ada kompetitor, tapi kita udah nggak ngeliat loh. Kalau kita nggak maju-maju. Soalnya dekat rumah kita ada distributor besar gini. Aduh gila nih, dia lebih besar, terus kita gimana ngalahin dia, kita bisa hidupnya gitu ya. Ternyata kita bisa hidup aja tuh. Iya bisa. Iya banyak. Maksudnya kayak kita jangan terlalu takut, teman-teman jangan terlalu takut, jangan terlalu ini sudah apa nama kita sebut udah banyak kompetitor, udah ini. Bahkan sebenarnya kita di tahun pertama itu yang bilang bahwa kita nggak bisa maju dan berhasil itu banyak banget. Serius? Iya. Ini dari saudara, teman, semua. Sendiri, dari teman, saudara, semua teman-teman. Karena dia bilang, banyak banget frozen food yang udah berhasil, yang udah besar-besar. Kita baru mulai. Banyak banget sih. Suara itu banyak banget tuh. Banyak ya suaranya itu. Jadi jadi jangan takut, jangan terlalu, kalau memang udah mau, udah berusaha, udah jangan dengerin itu. Tapi waktu dengar kayak gitu, jadi down atau itu nggak sih sebenarnya?
Kebetulan kita enggak sih ya. Kita enggak sih. Oh, ini lebih orang yang cuek yang bodo amat. Iya, kita udah penting kita jalanin aja gitu, kita jual aja gitu. Pertama faktor itulah lokasi, kemudian juga sebenarnya dari faktor lokasi sih, emang nggak mudah, mesti di riset tuh. Mesti riset, ada data ya. Berarti paling penting kalau masalah ini lokasi. Iya. Lokasi lah di mana. Lokasi gitu. Jadi nggak cuma offline doang, online pun ternyata lokasi. Oh, karena kayak Bogor sama Jakarta aja, misalnya di Jakarta laku, di Bogor tuh belum laku. Di tiap toko sebenarnya barang yang laku tuh besalnya beda. Ada beberapa yang sama, tapi ada beberapa yang beda.